Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi birril abad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu ala tawalin na'ma. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was sama. Sahadatan takunu lana duhran li yaumil jaza. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'simuna biha min jami'il afati wa awwa'il bala. Wa ala alihil qurama'i wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil liqa. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, khatib akan berwasiat pada pribadi maupun kepada para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tersanjung kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa hingga hari ini, hingga saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda negeri kita hampir 1 tahun lamanya. Semoga kiranya kita semuanya dan keluarga kita, juga para kaum muslimin, akan selamatkan dari bahaya virus yang sedang menimpa kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, berbicara tentang cerita anak durhaka kepada orang tua, ternyata tidak hanya sebatas dongeng atau legenda di tengah-tengah masyarakat seperti malih kundang. Di zaman ini, di zaman milenial ini, cerita anak durhaka kepada orang tua itu nyata terjadi di kehidupan kita sekarang. Seperti hampir kita semua tahu, di pemberitaan media, baik media ekstrim maupun media-media sosial, beberapa hari ini banyak terjadi peristiwa yang sangat miris, begitu ironis dan sangat memilukan. Fenomena anak menggugat orang tua, entah itu ayah, entah itu ibunya, yang seharusnya dia hormati, seharusnya dia kasihi, seharusnya dia cintai, bahkan seharusnya dia rawat. Justru malah banyak anak yang ingin memenjarakan orang tuanya. Jangankan melukai fisiknya, membuat orang tua kita sedih saja, kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski hanya dengan perkataan fala taqul lahuma uffin, janganlah katakan kepada keduanya Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sebuah kanal YouTube saya menyimak satu ceramah seorang syekh
Dalam ceramahnya dia bercerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di negeri Arab. Ada seorang pemuda belia belum menikah. Dia bawa ibunya masuk ke ruang dokter. Subhanallah, ibunya gila. Kadang ibunya tertawa sendiri, kadang ibunya tersenyum sendiri. Itu di ruang dokter. Ibunya memutar-mutar meja. Kadang-kadang si anak sesekali meminta maaf kepada dokter. Tiba-tiba si ibu memandang tajam ke arah televisi yang terpasang di dinding ruang dokter. Dia melihat tayangan gambar Ka'bah. Lalu ibu itu ngomong kepada anaknya, "Nak," dia bilang, "Mat, kamu bohong sama ibu." Dengan nada marah. Katanya ibu mau dibawa umroh. Lalu diludahi anaknya, digigit anaknya. Sesekali kerudung ibunya terbuka, dipasangin lagi oleh anaknya. Begitu sabar anaknya. Dokter itu bertanya, "Siapa ini?" "Ibu saya," jawab pemuda itu. "Sejak kapan dia seperti ini?" lanjut dokter. "Sejak lahir." Dokter itu heran. "Loh, bagaimana kok bisa lahir?" "Iya, ibu dinikahkan oleh kakek, tapi setelah 10 bulan ditinggal oleh ayah. Karena dia seperti ini, saya lahir dari rahim ibu ini. Dan ia seperti ini," kata dokter. "Iya, engkau berbakti kepadanya, dia kan tidak mengenalmu." Anak itu menjawab, "Iya, dia tidak mengenalku. Tapi Allah tahu kalau dia ibuku. Karena Allah tahu aku harus berbakti kepadanya." Lalu dokter itu menahan tangis agar supaya dia bisa memeriksa. "Sakit apa ibu?" kata dokter itu. "Ibu kena gula," kata si anak. "Sejak kapan kena gula?" "Sudah agak lama." Setelah dokter itu memeriksa dan memberikan resep, pemuda itu pulang bersama ibunya. Dokter itu bercerita, dia buru-buru menutup dan mengunci pintu ruang prakteknya. Lalu dia menangis. Dia mengatakan, "Saya sering mendengar ceramah tentang birrul walidain. Saya sering mendengar tausiah ustadz tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya baru sekarang melihat kebaktian seorang anak kepada orang tua." Ibunya gila, tapi anak itu tetap berbakti. Dan dia mengatakan, "Iya, ibu tidak mengenalku, tapi Allah tahu dia ibuku." Jamaah Jumat, yang memberi wasiat agar kita berbakti kepada orang tua itu Allah. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, apalagi ibu. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana.
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita, itu dalam kondisi yang sangat sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita harus bed rest. Capek sedikit keluar darah. Ayah kita harus kerja lembur, bahkan rela bekerja jauh dari ibu kita demi membiayai lahir kita. Ada yang saat hamil dia ditinggal oleh suaminya, dia harus mencari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Lalu kita berdiri untuk ibu kita, capek. Bahkan tak jarang kita beradu argumentasi dengan orang tua, dengan bapak kita, dengan ibu kita. Di mana rasa hormat kita? Di mana rasa syukur kita? Dalam ayat 14 surat Luqman, Allah menutup dengan firman-Nya, "Anizkur li walidaika." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Jamaah Jumat, dalam cerita yang lain diceritakan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin kita semua jamaah Jumat tahu ceritanya tentang 3 orang anak yang masuk gua, lalu gua itu tertutup oleh batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawassul dengan amal soleh mereka agar Allah membuka celah sehingga mereka bisa keluar. Salah satunya mengatakan, "Ya Allahumma, ya Allah, Tuhanku, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, yang aku senantiasa memberikan susu sebelum istri dan anak-anakku minum. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan mencari rumput, sehingga aku pulang dalam kondisi kedua orang tuaku sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah." Allah tahu jemaah, tapi dia ingin bercerita kepada Allah. Dia ingin bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Lalu aku taruh di wadah, aku bawa ke kamar ibu bapak. Dia tidur, maka aku berdiri di hadapannya hingga mereka terbangun. Jamaah, bukankah bisa dia taruh susu itu di meja di sebelah ibunya? Dia taruh lalu dia bisa tidur. Dengan demikian dia sudah berbakti. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Aku terus berdiri dan aku pegang susu itu hingga fajar tiba, mereka bangun. Lalu aku serahkan susu itu. Jemaah, anaknya menangis minta susu. Kata dia, "La, sampai bapak ibuku minum, kalian jangan minum." Kadangkala kita sudah menikah, kita lebih peduli kepada istri kita.
pada anak-anak kita. Kita bawain oleh-oleh anak kita. Ma, pengen apa ma? Kepada istrinya. Pernah gak kita menelpon ibu kita? Ibu pengen apa? Bapak pengen apa? Jawab, itu anak Masya Allah. Dia berdiri dari malam sampai pagi. Mengapa dia kuat berdiri? Karena dia tahu Allah yang memerintahkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya semakin tahu dengan tugas orang tua dan pengorbanan ibu bapak. Setelah bulan lalu kami ditinggal oleh ibu. Sesaat jiwa ini kosong, tak ada semangat dalam hidup. Alhamdulillah, Allah segera menyadarkan bahwa ternyata berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tapi saat keduanya telah tiada, kita tetap bisa berbakti kepadanya. Bisa dengan harta benda kita, bisa dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzakh. Rasulullah memberikan cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada kedua orang tua kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadi ridha Allah untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i illa ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sannati bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.